Lalu saya sebagai akademisi kemudian diam ketika melihat petani-petani kita digusur oleh para oligarki. Hati nurani saya tidak bisa diam. Saya mau mengatakan bahwa saya lahir dari petani. Saya lahir dari cucuran air mata dan keringat petani. Maka saya tidak akan pernah diam ketika petani ditindas di tanah Republik ini. Hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Hari ini jumlah pengangguran terus bertambah. Orang miskin bertambah 3 juta. Pengangguran hampir setiap tahun bertambah 4-6 juta. Dan di antara mereka yang di PHK, beberapa waktu yang lalu saya mendapat cerita dari seorang yang namanya Billy Saputra di Kalimantan Tengah. Billy Saputra diajak makan oleh pamannya, tidak mau. Dia hanya mengeluh bahwa saya baru saja di PHK. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Billy tiba-tiba dicari tidak ketemu. Pamannya, bibinya, saudaranya mencari-cari. Akhirnya kemudian masuk ke rumah Billy dan kamar Billy terkunci. Begitu pintu kamar dibuka, Billy sudah bunuh diri. Billy bunuh diri bukan karena sakit. Billy bunuh diri karena dia di PHK. Atas nama efisiensi, atas nama undang-undang cipta kerja. Billy adalah korban dari sebuah mekanisme kekuasaan yang tidak berpihak kepada buruh, pekerja, kepada petani. Nggak usah kita rubuhkan, bisa rubuh sendiri. Betul apa betul? Betul apa betul? Baik. Kemudian berikutnya, jumlah orang miskin yang terus bertambah. Dan saya meyakini bisa jadi di antara orang miskin yang bertambah itu adalah paman-paman kita, orang tua kita, kakak kita, saudara kita adalah bagian dari yang bertambahnya orang miskin di Indonesia. Tapi apakah saudara tahu di tengah orang miskin yang makin bertambah itu, ternyata para pejabat kekayaannya bertambah 70%. Apakah ini keadilan? Apakah ini keadilan? Apakah ini keadilan? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kehadiran para petani, kehadiran buruh, kehadiran korban tambang di Marunda, kehadiran teman-teman honorer yang bertahun-tahun tidak diangkat-angkat, padahal janjinya mau diangkat. Bahkan ada janji, kemarin ada janji kan Pak, yang tidak kerja akan diberi gaji. Angka pertumbuhan ekonomi akan meroket, tapi hari ini semuanya adalah sekedar janji. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, ini adalah mimbar akademik. Di tengah situasi itu, korupsi merajalela. Pak, Bu, kita apakah gampang apa susah cari duit? Susah. Saya tanya sekali lagi, apakah mencari uang hari ini susah apa gampang? Susah. Tahukah saudara-saudara, di tengah susahnya kita cari uang, justru korupsi merajalela di Republik ini. Apakah korupsi adalah kejahatan? Apakah korupsi adalah kejahatan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama katakan lawan pada korupsi. Lawan! 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 Saudara, terakhir, di balik semua problem yang ada di Republik ini, ternyata ada sekelompok yang berkuasa yang mengendalikan kekuasaan. Namanya oligarki. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengatakan jangan ekspor batu bara. Tiba-tiba, cuman lebih dari seminggu, beberapa hari,
pengumuman pemerintah itu dibatalkan. Masih ingat minyak goreng langka? Bu, ada yang ngantri minyak goreng kan sampai meninggal, Bu. Apakah di sini juga ngantri minyak goreng? Ya. Pemerintah melarang ekspor minyak goreng, CPO. Tiba-tiba larangan itu berubah. Pertanyaannya, siapa yang membuat berubah keputusan pemerintah? Saya katakan itu adalah oligarki. Pemerintah mengatakan berikutnya, pemerintah mengatakan bahwa batu bara jangan diekspor untuk kebutuhan nasional kita. Hanya hitungan beberapa hari, keputusan itu berubah lagi. Pertanyaannya, siapa yang merubah keputusan pemerintah itu? Katakan secara serentak, oligarki.